melakukan penebusan dosa, itu ada namanya tradisinya masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi ini ajaran Musa ya, ajaran Yom Kippur, ajaran Musa ini mewajibkan seorang itu kalau misalkan dia berdosa, dia harus membawa 2 ekor kambing ya. Cerita ini saya jelaskan. Kalau 2 ekor kambing ini, yang satu adalah kambing putih bersih tidak bercacat celak ya. Kambing ini harus putih, tidak bercacat, nggak boleh bertoto, nggak boleh patah kakinya atau apa, nggak boleh kupingnya cacat atau gimana, harus putih dan dia itu tidak bercacat celak. Dan satu lagi, dia boleh membawa kambing yang dia itu bercacat celak, boleh nggak apa-apa, hitam boleh, bertoto boleh. Mungkin jangan terlalu panjang lebar gitu Pak Jardi. Ini tradisinya berlanjut, tradisinya masih sampai sekarang. Masih dilakukan. Ya. Kalau menurut saya apakah itu dilakukan oleh orang Islam? Kalau begitu itu disamakan sama dengan Tuhan, disamakan dengan domba. Loh, sekarang Anda baca 1 Yohanes 1 ayat 31. Yohanes 1 ayat 29 ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus dan datang kepadanya, dan Yohanes berkata kepadanya, "Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Kenapa disebut anak domba Allah? Karena setiap orang Yahudi, kalau disebutkan tentang anak domba, dia memahami itu untuk penebusan dosa. Karena orang Yahudi selalu membawa anak domba yang tidak bercacat celak untuk penebusan dosa. Jadi orang Israel semuanya paham kalau disebutkan anak domba, loh, Tuhan disamakan dengan domba. Oke Pak Jardi, sudah mungkin Pak Amir penjelasan dari beliau ya. Kita sebagai Muslim ya mau tidak mau ya kita hanya terima saja Pak, karena sudah kita bantah dan itulah keimanan mereka gitu kan Pak. Tapi ini saya karena ini maaf Bang Awiyah, sebentar Bang Awiyah, saya ada yang saya mau tanya sama Pak Jardi ini. Karena saya dari tadi belum bertanya juga ya. Boleh. Boleh Pak Jardi ya. Boleh. Tadi Pak Jardi tentang mengambil keledai itu gimana tadi Pak Jardi yang menjelaskan? Ya, Anda buka di Lukas 19. Gimana 26. Bukan 26. Lukas 19 ayat 33. Bunyinya apa Pak? Ya, di sini dikatakan ya. Ini saya share screen ya. Ya, jadi ini di sini dikatakan mereka disuruh ya. Mereka kan disuruh pergi untuk mencari keledai ya kan dari ayat 30 dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang depanmu itu ya, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari ya." Nah, terus ini di ayat 33 yang mempunyai keledai. Ini Anda bisa lihat di share screen. Katalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapakah engkau melepaskan keledai itu?" Lalu kata mereka, ini murid-muridnya mengatakan, "Tuhan memerlukannya." Lalu mereka membawa. Nah, berarti pemiliknya mengetahui bahwa keledainya dipinjam. Oh gitu. Ya. Oke Jadi Pak. dia mengizinkan. Kalau tidak diizinkan pasti kan murid-muridnya digebukin sama orang sekampung. Ya. Iya. Benar. Berarti begini Pak Jardi ya, misalnya ada mobilnya Pak Jardi nih. Berarti saya suruh lah misalnya minta tolong sama Bang Awi nih, Bang Dengawi. Bang Dengawi, tolong ambilkan mobilnya Pak Jardi. Lalu Pak Jardi sudah dibawa sama Bang Dengawi ini. Jardi bertanya kepada Bang Dengawi, "Kenapa engkau bawa mobilku?" Karena Bang Dengawi ini menjelaskan bahwa saya disuruh sama Pak Luki. Kira-kira di situ apakah ada unsur kesengajaan, ada unsur pidana atau tidak kalau menurut hukum yang berlaku? Sekarang kalau memang ada unsur pidana, silahkan pemilik keledainya mengajukan. Tetapi karena di situ kan tidak dijelaskan Pak Jardi. Tapi kamu kan bukan pemilik keledainya. Pemilik keledainya aja nggak komplit. Saya menganalogikan, misalnya motornya Pak Jardi lah. Terus saya bilang sama Bang Daeng Awi, tolong ambilkan motornya Pak Jardi. Lalu pas dibawa sama Bang Daeng Awi ini, lalu ditemui sama Pak Jardi. Beliau sedang membawa itu motor.
Kira-kira itu apakah saya berniat mengambil itu tanpa sepengetahuan ini Pak Charlie atau bagaimana? pemilik keledainya tahu ya. Saya udah Ya, jelaskan. makanya Pak Charlie kan mengetahui bahwa saat dibawa sama Terus? Bang Daeng Awi, Pak Charlie berkata, kenapa engkau bawa mobil motorku? Terus? Lalu Bang Daeng Awi mengatakan bahwa ini Bang Luki memerlukannya. Kira-kira di situ apakah Bang Sekarang Charlie begini, kalau saya yang punya mobil, saya belum tentu ngasih, gitu aja. Nah, berarti Tetapi, kira-kira kalau Bang sekarang Charlie begini, jelaskan ya. seperti itu, Ini kan kasusnya berbeda. Ya sama. Enggak. Sama. Sekarang begini kasusnya. Yang berbeda kasusnya, itu, yang berbeda sebentar Pak Charlie. Maaf Pak Charlie. Yang berbeda itu ada hanya barangnya saja yang dibawa. Enggak, yang meminjam juga berbeda. Yang Iya, minjem yang loh. meminjam berbeda, tetapi analoginya kan sama itu, sepadan itu. Enggak. Sekarang begini ya. Masalahnya masing-masing pemilik barang berbeda pemahaman, berbeda prinsip. Kalau pemiliknya saat itu tidak memberikan, tidak akan dibawa gitu. Kalau misalkan muridnya tetap membawa, dia pasti bisa berteriak, "Hei, kalian mencuri!" Dan dia akan digebugin kan murid-muridnya. Tapi kan dia tidak menjelaskan, Pak. Di ayat itu tidak menjelaskan, ayatnya di sini sudah mengatakan mereka sudah bertemu pemiliknya dan mereka bisa membawa keledai itu dengan sepengetahuan pemiliknya. Ya, jadi Anda nggak usah ngomongin soal ini lagi. Ya. Ya, Anda tidak usah itu bertanya bahwa ini ada hukum pidananya apa enggak ada ini. Oh, enggak ada. Berarti baca dulu yang jelas ya, yang empunya keledai mengetahui. Iya, di situ tidak ada hukum pidana. Ya, selesai. Iya, selesai, makanya Pak Charlie juga mengetahui nih. Pak Charlie juga mengetahui nih bahwa saya udah bilang. Sebentar. Kan Pak Charlie sudah menjelaskan nih. Pak Charlie juga mengetahui bahwa Daeng Awi ini mengambilkan kendaraan itu. Saya udah bilang kasusnya beda. Loh, setiap pemilik juga berbeda prinsip dan pendapat. Anda tidak bisa menyamakan. Saya udah jelaskan itu. Anda jangan ngeyel. Anda kan admin di sini ya. Anda berlakulah. Loh, saya kan tunjukkan intelijensi Anda. Saya bertanya. Tunjukkan intelijensi Anda. Iya. Jangan ngeyel. Saya udah jelaskan. Oh, berarti saya harus menerima apapun yang Bang Loh, ini saya menjelaskan dengan fakta. Iya. Kamu bisa bantah? Ya, saya itu aja. Saya menganalogikan kan sama Pak Charlie. Coba kita ambil ayat. Sekarang begini. Pemilik keledai bukan pemilik mobil yang diceritakan sama kamu. Coba keledainya diganti dengan motor, coba Pak Charlie. Oke, sekarang begini. Kalau pemiliknya saat itu bukan saya, dia memberikan. Kalau saya belum tentu. Gitu aja, ya. Dan Anda tidak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain. Anda jangan ngeyel. Saya udah menjelaskan, ya. Saya enggak ngeyel Pak Charlie. Ya sudahlah, itu keinginan Bapak ya. Saya udah jelaskan. Kalau Anda tetap ngeyel, Anda mempertahankan kedunguan Anda. Oh, berarti tapi saya Anda harus memberikan coba menunjukkan intelijensi Anda. Berarti Pak dalam hal ini. Enggak dulu karena memberikan motor itu ya gitu ya. Kasihan Pak. Lain, kalau saya belum tentu memberikan. Ya sama juga. Kalau saya pemilik keledai itu, saya belum tentu memberikan. Kalau saya pemilik keledai itu, saya belum tentu memberikan. Kalau dia memberikan, itu haknya dia. Bukan urusan saya. Itu kan tidak ada dia mengatakan memberikan saya. Pak Charlie. Ada kan buktinya murid-muridnya bisa membawa keledai itu sepengetahuan sekarang yang begal-begal itu gimana Pak Charlie? Yang begal-begal di jalan itu gimana Pak Charlie? Sepengetahuan pemiliknya. Anda jangan ngeyel. Iya. Di sini Anda udah kalah. Karena begini ya, Luki. Kalau yang begal-begal itu gimana Pak Charlie? Dia tahu loh. Luki. Anda diam ya, karena umumnya orang Islam itu selalu mempertanyakan kitab dari kitab Matius dan Markus ya, tetapi tidak membaca kitab Lukas bahwa pemiliknya mengetahui peristiwa tersebut. Paham? Berarti begal-begal itu juga tahu. Berarti kamu jangan ngeyel. Berarti kamu harus belajar baca Alkitab lebih teliti. Jangan ngeyel. Iya, ngeyel Pak Charlie. Selesai. Pertanyaanmu selesai, sudah terjawab. Jangan ngeyel. Oh iya. Saya juga mengerti kalau begitu, kalau begal-begal itu udah selesai. Begal-begal itu pun kamu diam. Kamu emang ngeyel ini. Jadi host yang paling ngeyel kamu.
Oh, iya. Kak Charlie ya udah saya yang Oke. Tunjukkan intelijensi kamu. Nih, Jangan Kenapa? tertutup. Charlie, kamu kenapa marah-marah? Farhan, giliran kamu deh. Kamu kenapa marah-marah di Zoom saya? Saya nanya.